Jadi Mhm. mimpi besar rasanya kalau Pak Jokowi ingin tetap ingin seperti menjadi presiden kembali. Kalau sampai ini terjebak dengan political trap-nya Pak Jokowi, ini Mhm. partai-partai yang berkoalisi ini bisa juga akan ditinggal Pak Prabowo. Siapapun presidennya tidak ingin ada matahari kembar. Ngompol. Halo guys, apa kabar lo semua? Balik lagi nih di ngumpul ngomongin politik. Masih sama gue Debbie Wage, dan sebelum kita menyapa narasumber kita, gue mau minta jangan lupa ya guys, subscribe and like WGTV Ngumpul ini. Oke? Oke, kita lanjut ya ke narsum kita. Seperti biasanya kita ditemenin oleh Mas Ruri Alfaruk dan Ya, Mas Mbak Ahmad Devi. Raufik. Kita ke Mas Ruri dulu ya. Apa kabar Mas Ruri? Ya, baik Mbak Devi. Eh, Selamat puasa ya. Puasa kan iya, hari ini iya, pasti ya. iya, iya, puasa. Oke. Ya, oke. Alhamdulillah. Tapi masih tetap segar lah ya kita untuk Iya, ngomongin iya, topik yang segar hari-hari ini nih. Karena iya. kita mau ngomongin soal ini Mas Ruri. Kan ada yang mengusulkan untuk Pak Jokowi katanya em, di salah satu itu ya channel YouTube gitu oleh salah satu partai, dan ini katanya untuk Pak Jokowi itu ditaruh di atas partai-partai yang lain gitu menjadi koalisi. Pertanyaan tuh ngapain ya? Ngapain dia harus taruh di atas partai-partai yang lain gitu? Jadi kira-kira begini, mungkin eh, yang dialami di kondisi internal Pak Jokowi dan juga orang-orang di circle-nya mungkin ya dalam situasi yang sangat cemas, sangat was-was karena memang Mhm. eh, gerakan masih terkait dengan gerakan angket tentunya sangat masif dan semua partai makin solid, kemudian pressure dari eh, grup di luar partai juga luar biasa gitu. Jadi ini tentu orang-orang yang punya ide untuk mendorong Pak Jokowi menjadi ketua koalisi partai-partai, tentu mungkin juga untuk sebagai satu jembatan agar Pak Jokowi tetap eksis dan punya Hmm. power gitu. Dan mungkin juga Mhm. ini bisa juga ini bukan keinginan dari orang yang mengusulkan atau kelompok-kelompok yang mengusulkan. Bisa juga ini Pak Jokowi secara pribadi ngobrol sama siapa, kemudian ditangkap oleh circle-nya, lalu itulah kemudian dipublish sebagai opini yang perlu di drive kepada publik agar mungkin bisa mendapatkan respon dari tentunya partai-partai yang koalisi itu. Tapi intinya begini, eh, Mhm. bisa juga sih, maksud saya gini, bisa juga itu punya Pak Jokowi sendiri punya kepentingan atau circle-nya punya kepentingan karena memang ada agenda-agenda besar yang dia harus perjuangkan terus-menerus, apakah itu terkait dengan IKN, apakah itu terkait dengan Indonesia Emas, apakah itu terkait dengan mengawal Gibran. Nah, Hmm. tentu ini juga tidak bisa kalau dia jauh dari kekuasaan, jauh dari lingkaran eh, sumber-sumber power yang dekat dengan Mhm. kekuasaan. Makanya disinilah kira-kira kepentingannya kenapa Pak Jokowi itu didorong untuk menjadi ketua koalisi. Tapi Mhm. hal lain ya saya kira kepentingan terbesarnya adalah tentu ini untuk tetap membuat bargaining dengan Pak Prabowo ya. Kalau Mhm. dia bisa menjadi ketua koalisi, dia punya bargaining yang kuat dengan Pak Prabowo. Kalau nanti Pak Mhm. Prabowo memang secara definitif sudah diumumkan menjadi presiden yang sah gitu. Mhm. Eh, tetapi itu juga tidak gampang ya eh, kalau itu direalisasi karena ini kan memberikan kesan seolah-olah ini kan Pak Prabowo, kalau saya meminjam istilah Mas Rofik itu kan
di bawah keteknya Pak Jokowi gitu kan. Nah, jadi kalau ini apa direalisasi menjadi ketua koalisi, ya kan mau tidak mau kan ketua koalisi ini ya istilahnya tadi itu apakah nge-grooming terhadap presidennya itu karena Hmm. ketua koalisi yang punya kendali, dia akan mendrive apa saja, ide apa saja, strategi apa Hmm. saja, kan kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo tidak mau, nah, dia kan ketua koalisi, dia bisa bermain gitu. Nah, ini mungkin juga yang membuat ibaratnya itu ini mungkin juga untuk nakut-nakuti Pak Prabowo gitu. Hmm. Oh, Mas Rofik, ini kan berarti skenarionya kira-kira Pak Jokowi akan mengincar kursi Ketua Umum Golkar begitu ya. Lalu dengan kecurangan-kecurangan pemilu, apakah eh, mungkin gitu sebenarnya Golkar itu mengungguli PDIP dan Gerindra gitu? Karena seharusnya suara Gerindra dan PDIP yang mengusung calon presiden kan harusnya lebih tinggi dari Golkar gitu. Jangan-jangan ini memang suatu grand strategi yang disiapkan untuk Pak Jokowi tetap punya kekuatan dengan catatan dia akan mengambil Golkarnya berhasil gitu ya Mas Rofik. Ya, saya sebelum jawab itu saya mau menanggapi dulu soal ide ada yang mewacanakan soal Jokowi akan menjadi sekber ketua ketua Golkar. koalisi ketua koalisi yang ada di para pendukung 02. Menurut saya yang ngusulin ini tidak tahu waktu. Yang pasti bahwa Pak Jokowi ini dalam konteks kekuasaan itu sudah masuk di waktu maghrib. Jadi sudah mulai berlalu, sudah mau tenggelam, sudah mau berakhir. Jadi karena dia tidak lagi punya power ke depannya, kenapa harus diangkat-angkat lagi? Mestinya dia tahu belajar soal koalisi besar yang di masa Presiden Pak SBY misalkan. Jadi memang pada saat itu ada koalisi di masa Pak SBY. Itu semua koalisi membuat sekber sekretariat bersama. Dan itu pada periode pertama itu berlaku efektif karena saling mendengar, memberikan masukan. Nah, dalam konteks ini sangat tidak cocok karena Pak Prabowo hari ini menjadi presiden, sementara motivasi Jokowi menjadi ketua koalisi itu adalah dalam rangka mau mendikte keberadaan Pak Prabowo. Jadi kalau menurut saya justru Pak Prabowo juga nggak akan pernah ngasih jalan. Even misalkan Pak Jokowi mau jadi ketua PDIP, ketua Golkar misalnya. Oke. Saya yakin Pak di samping internal juga akan banyak penolakan karena Golkar ini kan partai yang sudah sangat tua, yang sangat kokoh soal sistem ya. Jadi tidak Oke. gampang dimasuki oleh orang-orang yang baru. Belum lagi keberadaan Pak Prabowo juga pasti akan menghalangi keinginan Pak Jokowi akan menjadi presiden karena pasti siapapun presidennya tidak ingin ada matahari kembar dan cukup satu-satunya Pak Prabowo. Dan kita tahu bagaimana secara mentalitas dan kesiapan Pak Prabowo dalam konteks kepemimpinan. Menurut saya dia jauh lebih sangat sangat clear dan dia Oke. punya kekuatan tersendiri yang tidak bisa disama-sama ya apalagi didikte. Tapi apakah kita bisa melihat fenomena suara Golkar yang lebih tinggi dari Gerindra dan Iya, kursi yang Golkar dapatkan lebih banyak dari PDIP adalah salah satu dari grand design memang untuk Pak Jokowi ini akan melompat ke Golkar gitu loh dan ya merupakan grand memang design supaya Pak. pemilu kali ini banyak anomali ya. Jadi Mhm. kita bicara soal koktail efek itu juga nggak berlaku buat Mas Ganjar dengan PDIP. Itu juga nggak berlaku buat Gerindra sama Pak Prabowo. Justru yang mendapatkan nilai elektoral itu adalah Golkar. Nah, sesungguhnya ini satu lumpuhnya para teori-teori demokrasi, teori-teori politik,
para pengamat-pengamat yang mengatakan bahwa kotel efek itu akan selalu ada. Di pemilu ini jelas sekali semua itu runtuh, tidak ada. Lumpuhnya Dan teori itu atau ini ada hubungannya dengan penghitungan yang tidak enggak, itu karena diakibatkan oleh eh, pemilu ini tidak lagi memakai jalur-jalur normal, tetapi banyak jalur kegelapan jalur yang khusus. diciptakan sehingga suara itu bisa direkayasa begitu rupa dengan berbagai macam, misalkan dengan intimidasi, dengan sembako, dengan uang, dengan segala macam, yang akhirnya itu mengubur seluruh pengamat politik, mengubur seluruh teori, mengubur seluruh survei, yang pada intinya bahwa demokrasi ini memang sudah sangat rusak. Nah, Golkar lah yang mendapatkan fasilitas itu, karena dengan adanya Gibran yang berangkat dari Golkar, maka tentu Pak Lurah memberikan privilege kepada Golkar, termasuk keuangan, termasuk sembako, termasuk segala macam, yang pada akhirnya memang Golkar lah yang mendapatkan nilai elektoral Privilege. cukup tinggi. Oke, Mas Rofik, kita balik ke Mas Ruri nih. Mas Ruri, dengan adanya kejadian ini, apakah kita tuh akan dibawa seolah-olah semi parlementer gitu ya, bukan hanya presidensial. Jadi ada semi parlementer di mana mungkin grand design-nya nih Pak Jokowi mau ambil Golkar, terus dia mengatasi partai-partai, jadi dia tetap ada andil yang cukup kuat. Jadi kekuatannya bukan sistem presidensial lagi, tapi semi parlementer gitu kira-kira Mas Seruri. Iya, sebetulnya kan kalau istilah koalisi itu kan memang adanya di parlementer ya. Jadi kalau sekarang istilah koalisi itu didesain dengan konsep baru lagi, nah ya tentu perlu diskusi panjang ya kan, karena ini juga harus melibatkan kesepakatan dari partai-partai lain, terutama partai-partai yang terlibat dalam koalisi itu, gitu. Karena ini kan sebagai desain baru gitu. Nah, mungkin ini kan juga sebagai akal-akalan orang yang mengusung itu. Tapi gini, ini terkait juga dorongan untuk menjadi ketua koalisi, dorongan untuk masuk di Golkar atau ketua umum Golkar, ini kan terkait, ini kan plan A, plan B. Kira-kira begitu. Tapi ya, saya mencoba menambahkan apa yang disampaikan Mas Robert tadi itu, kalau yang didorong kencang ini adalah soal ketua koalisi, itu betul, itu memang akan sulit karena apapun ini posisi ketua koalisi ini, istilah Mas Robert tadi betul, ini seperti membuat matahari baru, jadi nanti akan ada dua matahari kembar. Yang kedua, ini akan menjadi kerikil bagi pemerintahan Pak Prabowo, karena pasti tidak akan ini ya berjalan leluasa Pak Prabowo-nya, karena pasti ada interupsi dari Pak Jokowi karena dia posisinya sebagai ketua koalisi gitu. Nah, kalau begini, ini implikasinya akan panjang kalau itu dipaksakan menjadi ketua koalisi, karena pasti mungkin Pak Prabowo juga tidak akan bisa berterus terang gitu kan, tapi circle-nya Pak Prabowo juga pasti akan mencari cara bagaimana untuk menghalau atau menghalangi apa yang sedang menjadi desain baru Pak Jokowi atau circle-nya Pak Jokowi gitu. Nah, maka ini berbahaya kalau dilanjutkan. Nah, mungkin kalau ini misalnya dia tidak bisa lolos, ya tadi itu larinya akan masuk di Golkar. Tapi sebelum saya menjelaskan Golkar, saya menambahkan sedikit yang mengenai soal desain koalisi ini, karena tadi itu apapun dia memang khawatir sekali bagaimana dia tidak punya power untuk bisa mengawal IKN, dia tidak punya power untuk mengawal Gibran, ya kan, dia tidak punya power untuk mengawal agenda dia yang menuju Indonesia Emas. Mungkin kekhawatiran itulah makanya dia mendesain ada istilah koalisi, ketua koalisi gitu. Itu yang kira-kira menjadi dasar. Tapi untuk menjadi ketua Golkar, kira-kira itu ya desainnya adalah dia kira-kira
ingin ya punya kendaraan baru yang apple to apple dengan PDIP gitu, karena dia kan keluar dari PDIP, dia sudah tidak di PDIP, dia kepengen punya kendaraan baru yang itu bisa dikatakan ya samalah dengan PDIP. Kira-kira kalau dia punya kendaraan yang hampir sama dengan PDIP, apa yang katanya orang-orang circle-nya Jokowi itu, Pak Jokowi itu kecewa dengan kata-kata Ibu Megawati. Pak Jokowi itu kalau tidak kita tidak diurusi sama PDIP, itu tidak akan jadi apa-apa, bukan siapa-siapa. Nah, mungkin juga dengan kondisi sekarang ini yang mencoba mendesain untuk bisa masuk Golkar, menjadi ketua umum Golkar, itu dia tujuannya adalah untuk menunjukkan nih, tidak di PDIP, tapi saya juga bisa menjadi apa-apa, bisa menjadi siapa-siapa gitu. Di samping kepentingan-kepentingan yang besar yang dia bawa ini, begitu ya, Iya, untuk iya. mengamankan. Tapi saya Iya. mau menyoroti ini loh, sistem yang mungkin dicoba dibangun oleh Pak Jokowi untuk tetap berada di putaran kekuasaan gitu kan. Kita sebenarnya pernah juga kan ada zaman Pak Soekarno itu ada Sultan Syahrir 1, 2, 3 yang berantakan sekali, kalau parlementer justru juga kuat begitu kira-kira ya. Gimana nih tanggapannya Mas Ruri? Kan pasti nggak akan berhasil dengan sistem Loh ini ya, nanti sekarang di kan sistem kita ini kan parlemennya. sekarang kan sistem kita kan Presidensial. sistem presidensial gitu. Jadi kalau dikembalikan kepada semi parlementer atau parlementer penuh, ya tentu ini kan harus ada kesepakatan dulu kan. Ini harus ada usulan baru bagaimana merubah sistem pemerintahan kita. Tapi bahwa dikuatkan di parlemen dengan cara merubah undang-undangnya atau sistem pemerintahannya, ya ini harus ada kesepakatan dulu tentunya. Jadi nggak bisa misalnya sepihak ini ada kelompok tertentu yang memaksa untuk merubah yang sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer gitu kan. Oke. Mas Rofik, Gitu. apakah misalnya skenario-nya ini berhasil, walaupun kemungkinannya kecil dia menjadi ketua Golkar dan menjadi ketua koalisi, tapi Mas Rofik, apabila skenario ini berhasil, gimana ini sikap-sikap partai koalisi ya? Apakah mereka menerima gitu? Apalagi kan ada PDIP, Gerindra yang juga seharusnya besar gitu kekuatannya, Mas Rofik. Ya, saya kira ada dua hal. Yang pertama, kalaupun Pak Jokowi ini mau jadi benar-benar sungguh-sungguh pengen menjadi ketua umum Golkar, maka kesempatannya hanya dia harus melakukan, Golkar harus melakukan kongres sebelum Pak Jokowi turun. Kalau Pak Jokowi udah turun, maka semua orang semakin tidak akan pernah lagi untuk melihatnya bahwa Pak Jokowi itu sebagai tokoh. Yang kedua, saya lihat memang kalaupun mau ya memang ADART-nya harus dirubah untuk menjadi ketua umum Golkar. Karena memang ada syarat-syarat untuk menjadi ketua umum itu harus pernah menjadi pengurus selama 5 tahun. Dan itu konstitusinya Golkar yang menurut saya Golkar tidak akan begitu saja akan merubah. Karena partai Golkar ini kan bukan partai bumpimpa, bukan partai yang simsalasin, tapi partai ini kan partai yang sudah kokoh, sudah matang, udah karakter, kultur, dan budayanya itu sudah terbentuk secara demokratis. Nah, memang pasti akan ada pro kontra. Lagi-lagi Pak JK sudah menohok ya, kalau mau jadi ketua umum harus 5 tahun sebelumnya untuk tergabung di Partai Golkar. Begitu juga dengan nanti akan banyak sekali yang akan mencoba untuk men-challenge. Nah, dalam konteks ini, kalaupun benar terjadi bahwa Pak Jokowi akan menjadi ketua umum di Golkar, maka tidak segampang itu juga Pak Jokowi akan bisa mengatur partai-partai lain. Apa dia masih mau mengancam kepada ketua-ketua umum partai, kamu ini ada KPK, ini ada Jaksa Agung, ini ada polisi. Memang masih bisa begitu? Ya enggak bisa. Masing-masing partai itu juga punya martabat sendiri,
sudah punya teritorial sendiri, punya kekuasaan sendiri, nggak bisa didikte-dikte. Jadi mimpi besar rasanya kalau Pak Jokowi ingin tetap ingin seperti menjadi presiden kembali. Saya kira semua harus sadar bahwa ini sudah masuk di usia kekuasaan yang senja, di mana kekuasaan itu sudah hampir berakhir, yang tidak bisa lagi. Dia harus sadar bahwa ini berakhir dan selesai. Kalau sudah begitu ya dia harus menata diri. Bahwa soal dia nggak punya backup politik yang kuat ya salah sendiri. Karena kenapa harus meninggalkan PDI yang sudah membesarkannya, kenapa harus mengkhianati Bu Mega yang sudah memberikan kepercayaan begitu besar. Jadi sekarang memang dalam puncak kepusingan yang luar biasa. Dia kalau nggak ngambil Golkar, maka dia juga akan semakin penuh masalah di kemudian hari. Jadi ini dalam puncak kerisauan dan kegalauan Pak Jokowi dalam konteks pasca menjadi presiden. Betul, Pak Jokowi ini kan pasti tidak sendiri ya, pasti ada kekuatan dari dalam negeri dan luar negeri lah kenapa dia begitu ngototnya. Mudah-mudahan para kekuatan-kekuatan itu juga pindah ke penguasa baru gitu kira-kira ya. Ya, Supaya hukum kekuasaannya selalu begitu. Siapa yang kuat dia yang akan diikuti. Di mana ada gula di situ pasti ada semut. Yang sudah tidak berkuasa pasti akan terhempas dalam waktu yang sangat cepat. Apalagi memang selama berpuasa itu yang dipentingkan hanya kepentingan diri dan keluarga, bukan kepentingan rakyat gitu. Jadi rakyat juga akan cepat berlalu meninggalkan gitu aja. Wong rakyat memilih partai, memilih presiden itu juga karena uang. Kalau sudah kayak begitu kan gampang sekali. Sekarang you sudah nggak berkuasa, selesai. Meskipun uangnya masih banyak kayaknya Mas Rofik. Ya, tapi kan sudah nggak bisa disebar lagi. Nggak ada momentumnya untuk menyebar. Benar, last question mungkin Mas Rofik ya. Apakah menurut Mas Rofik ini mimpi Pak Jokowi untuk menjadi ketua Golkar, kemudian menjadi ketua koalisi partai-partai adalah hanya kayak mimpi di siang bolong gitu kira-kira Mas Rofik ya? Ya, ini mimpi omon-omon. Oh, mimpi omon-omon. Oke, siap. Makasih banyak Mas Rofik. Mas Ruri, aku punya pertanyaan terakhir nih Mas Ruri. Iya, ya. Kenapa ya Pak Jokowi ngotot banget masih mau berkuasa dan melakukan dan dengan sejarah yang dia lakukan gitu dari MK, dari penghitungan KPU, dari banyak hal yang memang harusnya nggak mungkin tapi mungkin gitu. Nah, kira-kira ya dengan ngototnya Pak Jokowi ini dan dengan sejarah yang sudah dilakukan, mungkin nggak sih terjadi ini? Jangan-jangan bisa loh ini dia jadi ketua Golkar dan koalisi. Loh, ini kalau itu sih saya kira sulit ya. Kalau untuk bisa menjadi ketua umum Golkar itu sulit karena di situ tuh kan ada Pak Yusuf Kalla, ada Akbar Tanjung, ada Ical, ada Tio Sambuaga, ada Agung Laksono, ada yang lain-lain tentunya yang middle class-nya Golkar kan juga banyak. Jadi kalau Pak Jokowi masuk di situ, saya kira itu tidak gampang. Memang bayangannya Pak Jokowi itu kalau masuk di Golkar, dia itu posisinya paling di atas karena secara karir politiknya itu hanya dia yang presiden. Yang lain-lain kan kalau Pak JK kan cuma wapres gitu kan. Tapi dalam aturan Golkar kan sudah terbentur dia kalau mau menjadi ketua Golkar karena aturannya harus 5 tahun menjadi pengurus gitu kan. Nah itu kan juga jadi persoalan. Tapi ini saya ingatkan juga kepada partai-partai koalisi juga kan di dalamnya ada Golkar juga. Intinya hati-hatilah dengan desain-desain baru ini karena kalau sampai ini terjebak dengan political trap-nya Pak Jokowi, ini partai-partai yang berkoalisi ini bisa juga akan ditinggal Pak Prabowo. Kalau nanti Pak Prabowo mendapat mandat secara de facto maupun de jure ya memimpin bangsa ini, ketika itu diwujudkan berbahaya. Tadi itu saya pakai istilah itu akan menjadi kerikil dan kerikilnya kerikil tajam, maka Pak Prabowo tidak menutup kemungkinan di tengah jalan itu dia berbelok arah
Jadi koalisinya Pak Prabowo akan membangun koalisi baru, akan meninggalkan partai-partai yang sekarang berkoalisi dengan dia. Nah, dia akan berganti, bisa switching ke mengajak PDIP dan partai koalisi-koalisi lain yang ada di circle-nya PDIP. Dan ini Oke, berbahaya. jadi Maka sulit ya, jadi sulit lah ya. Jadi ini nggak gampang, saya kira ini tidak gampang dan bolehlah mimpi, boleh mimpi, tapi kira-kira secara politik itu kok ya berat sekali ya, berat sekali. Jadi ya mungkin karena Pak Jokowi juga sayang anak juga gitu ya, ibaratnya sayang harus anak apa sayang kepentingan mengorbankan anak? Ya, dua-duanya. Oke. Jadi sangat sulit lah ya Mas Ruri ya. Iya, berat sekali. Makasih banyak. Makasih banyak Mas Ruri, Mas Rofik, Mas Ruri, makasih banyak. Kita harus akhiri dulu nih topik kita hari ini. Besok kita sambung lagi. Gimana guys menurut kalian? Apakah menurut kalian ini bisa skenario Pak Jokowi jadi ketua Golkar lalu jadi membentuk koalisi dan jadi ketua koalisinya? Apakah kalian sependapat dengan Mas Rofik ini adalah mimpi omon-omon atau terlalu sulit lah kalau kata Mas Ruri? Komen di sini ya guys, dan jangan lupa subscribe and like. Sampai ketemu lagi guys, bye!